Ibu mau tanya dulu ya kabarnya. Semuanya bangkit berdiri, kita pakai gerakan. Apa kabar adik-adik? Luar biasa, fantastik, yes, yes, yes. Puji Tuhan. Baik adik-adik, masih tetap berdiri. Kita mau mengangkat pujian anak sekolah minggu, dengar-dengarlah. Silakan duduk kembali. Kita akan memulai ibadah kita. Siapkan hidup semangatnya, siapkan buku tulisnya, dan siapkan persembahannya. Kita akan memulai ibadah kita. Adik-adik, tangannya lipat, kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan, buat kebaikan dan kasih setia-Mu menyertai kehidupan kami sampai pada pagi minggu ini. Kami bersyukur ya Tuhan, adik-adik sekolah minggu pada saat ini masih bisa mengadakan ibadah sekolah minggu secara online. Bapa dalam kerajaan surga, berikan kesehatan dan kemauan kepada adik-adik kami untuk lebih giat untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui ibadah sekolah minggu secara online. Berkati adik-adik kami, berkati mama papa kami, berkati kakak guru sekolah minggu, dan berkati amal pendeta kami yang akan memberikan kebenaran firman-Mu. Bapa dalam kerajaan surga, dari awal, pertengahan, hingga selesai ibadah sekolah minggu ini, hanya dalam tangan-Mu kami serahkan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat pagi dan selamat hari Minggu adik-adik semua. Hari ini kita memasuki minggu kelima setelah Trinitatis, yang artinya ketritunggalan Allah. Mari kita mulai ibadah kita dengan penuh sukacita. Kita puji Tuhan, marilah kita bernyanyi. Kita akan mengangkat pujian dari Hidup Jemaat nomor 10. Kita nyanyikan ayat yang pertama dan kedua. Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah
dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan, yaitu titah pertama sampai dengan titah ke-10. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi hari ke-7 ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau ternakmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki, ataupun perempuan, ternaknya, atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titah itu? Demikianlah. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Mari kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi. Kita masih memuji Tuhan, kita angkat pujian milik jemaat nomor 27, ayat yang pertama dan kedua, meski tak layak diriku.
Marilah kita berdoa untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita buka Alkitab kita untuk membaca ayat bulanan kita untuk bulan Juli yang tertulis dalam Mazmur 25 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bernyanyi. Kita masih memuji Tuhan. Kita akan pujian dari Kidung Jemaat nomor 370. Kita nyanyikan ayatnya yang pertama. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Adik-adik semua, marilah kita mengaku iman percaya kita kepada Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bernyanyi. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 426 ayat yang pertama dan kedua. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia.
Halo adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Apa kabarnya? Amang selalu berdoa, adik-adik semua selalu dalam keadaan sehat. Dan Amang juga berharap adik-adik semua selalu sukacita dan tetap semangat untuk mengikuti setiap ibadah kita setiap hari Minggunya. Nah adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari persiapkan Alkitabnya, silakan dibuka dari Kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai dengan ayat 9. Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9. Baik, adik-adik semuanya, mari persiapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Kita berdoa. Kami naikkan pujian syukur kami ya Bapa di sorga untuk hari yang indah, hari yang Tuhan kuduskan untuk kami boleh beribadah saat ini. Terpujilah Tuhan yang memberikan kesehatan dan sukacita serta waktu bagi kami untuk beribadah. Dan sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan membuka hati kami dengan Roh Kudus-Mu supaya kami dapat memahaminya dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami sambut firman Tuhan ini dengan sukacita dan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baik, adik-adik semuanya, kita akan secara bersama-sama membaca nats firman Tuhan untuk hari ini yang tertulis di dalam Kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9. Mari adik-adik kita sama-sama membacanya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, inti dari ajaran kekristenan adalah kasih. Yaitu yang pertama, mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Dan yang kedua, mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Ajaran inilah yang juga sudah dititipkan oleh Tuhan Allah kepada umat Israel, sebagaimana dituliskan dalam nats khotbah kita hari ini, yaitu melalui Kitab Ulangan yang diajarkan oleh Musa. Adik-adik, kita perlu mengetahui bahwa Kitab Ulangan ini seperti namanya adalah pengulangan. Pengulangan cerita tentang bangsa Israel yang sudah dibebaskan Tuhan dari Mesir. Dan sebelum mereka menyeberangi sungai Yordan untuk mendiami tanah yang Tuhan janjikan, yaitu tanah Kanaan. Di sana Musa menasihatkan supaya mereka tetap setia kepada Allah dan tetap beribadah kepadanya dan melakukan segala perintahnya. Nah, adik-adik, lewat nats khotbah kita hari ini, Musa mengingatkan mereka, yaitu umat Israel, tentang 3 hal yang penting. Dan tentu juga mengingatkan kita saat ini tentang hal yang penting itu. Apa itu adik-adik? Yang pertama, supaya mereka tetap mengajarkan perintah Tuhan kepada anak-anak mereka. Ketika mereka tinggal di tanah Kanaan nanti,
mereka harus tetap setia. Dan sebaliknya, anak-anak harus selalu bersedia menerima pengajaran firman Tuhan dari orang tua. Dan inilah juga menjadi pesan firman Tuhan bagi kita adik-adik. Sebagai anak-anak Tuhan, kalian juga harus selalu bersedia menerima pengajaran firman Tuhan dari orang tua kita yang mengajarkan kita supaya kita mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap kekuatan. Seluruh hidup kita, pikiran, perkataan, perbuatan harus menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan. Yang kedua adik-adik, kita harus belajar firman Tuhan terus menerus dan berulang-ulang dan saat kapanpun. Tadi dituliskan dalam ayat 7, kita diingatkan supaya terus belajar firman Tuhan saat duduk-duduk di rumah, saat kita sedang dalam perjalanan, saat kita berbaring, dan saat kita bangun dari tidur kita. Belajar firman Tuhan supaya kita dapat mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia harus terus-menerus di setiap waktu dan di setiap tempat. Yang ketiga adik-adik, kita harus belajar firman Tuhan dimulai dari rumah. Maka di rumah kita harus membuat simbol-simbol dan tanda-tanda yang mengingatkan kita untuk selalu setia mengasihi Tuhan. Dalam ayat 8 dan ayat 9 dituliskan, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Intinya, kita harus membuat tanda-tanda yang mengingatkan kita kepada kasih Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Adik-adik semuanya, firman Tuhan mengingatkan kita supaya tetap mengasihi Tuhan. Lalu sebagai bukti kita tetap setia mengasihi Tuhan, kita harus selalu rajin beribadah. Sekalipun kita saat ini masih beribadah di rumah, kita harus selalu rajin berdoa. Dan yang terutama, kita harus menunjukkan kasih kita kepada Tuhan dengan mengasihi sesama manusia. Mengasihi orang tua, kakak adik kita, dan semua orang. Karena apa adik-adik? Karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Kembali kami bersyukur dan berterima kasih atas kebenaran firman-Mu, ya Allah Bapa kami di surga, yang mengingatkan kami supaya kami tetap setia mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dan dengan segenap kekuatan kami. Karena kami tahu Tuhan sudah mengasihi kami. Biarlah dalam segala waktu dan keadaan kami tetap mengingat Tuhan dan setia kepada perintah-perintah-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Allah Bapa di dalam surga, kami memohon kemurahan-Mu juga untuk selalu setia memberkati kami di dalam kelemahan kami, memampukan kami, supaya kami juga dapat beraktivitas dengan baik di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih menghantui kehidupan kami. Berkati kami semua, orang tua kami, teman-teman kami semua, dan keluarga kami, supaya selalu sehat dan terhindar dari COVID-19 dan segala sakit penyakit. Kami berdoa buat guru-guru sekolah minggu dan juga hamba-hamba-Mu Parhalado, kiranya mereka juga beroleh kasih karunia Tuhan dengan kesehatan, dengan rezeki, dan selalu sukacita melayani kami lewat ibadah online ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baik adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kini kita kasih yang terbaik buat Tuhan. Ingat, kasih yang terbaik, jangan ada yang robek. Sambil kita
1000. Baiklah adik-adik, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama memohon di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.